Eksplorasi luar angkasa merupakan sebuah penggunaan ilmu astronomi serta teknologi luar angkasa yang dipadukan untuk menjelajahi luar angkasa. Awalnya, eksplorasi luar angkasa dilakukan oleh para astronom dengan menggunakan teleskop. Akhirnya berkembang menjadi eksplorasi fisik dengan memanfaatkan teknologi robot atau pesawat tanpa awak. Seiring dengan berkembangnya teknologi, eksplorasi luar angkasa mulai bisa dilakukan dengan mengirimkan manusia ke luar angkasa untuk melakukan eksplorasi. Nah, bagaimana rasanya dalam melakukan perjalanan ke luar angkasa? Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Sebelum melakukan perjalanan luar angkasa, para awak akan menjalani seleksi yang ketat karena perjalanan luar angkasa bukanlah sebuah perjalanan biasa dan penuh dengan resiko yang tinggi. Seperti yang dilakukan oleh NASA untuk menyeleksi para astronotnya harus melalui pelatihan khusus yang dilaksanakan selama 2 tahun. Materi-materi yang diberikan meliputi dasar-dasar pesawat luar angkasa, stasiun luar angkasa, ilmu astronomi, tes kekuatan fisik, tes kesehatan mental, dan tentang gravitasi. Selain itu juga diberikan pengenalan lingkungan yang sama dengan di luar angkasa dengan cara melakukan simulasi khusus di bawah air dengan tekanan tertentu, dan itu dilakukan selama 7 jam penuh selama seharian. Itu bertujuan agar para astronot merasa terbiasa dengan lingkungan yang seakan-akan dibuat mirip dengan di luar angkasa. Setelah melewati berbagai macam tes yang dilakukan, tidak semuanya bisa lulus dan terbang ke luar angkasa untuk melakukan sebuah misi eksplorasi luar angkasa. Hanya beberapa orang saja yang dianggap mumpuni untuk terbang menuju luar angkasa menggunakan Space Transportation System atau pesawat luar angkasa yang tentunya berbeda dengan pesawat terbang maupun pesawat tempur. Seperti yang diutarakan oleh Kolonel Douglas Harry Wheelock, seorang insinyur, antariksawan, dan perwira menengah di Angkatan Darat Amerika Serikat. Perasaan awal yang dirasakan saat berada di dalam pesawat luar angkasa adalah kesunyian. Setelah itu muncul perasaan rindu yang amat sangat ketika pesawat luar angkasa mulai meninggalkan bumi. Kemudian para astronot akan dipastikan merasakan tekanan gravitasi dalam kecepatan yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan sedikit gangguan penglihatan. Jika seorang astronot tidak memiliki fisik yang kuat dan prima, maka bisa mengalami pusing berat, mual, muntah, gangguan pada jantung, bahkan pingsan. Meskipun sudah melakukan banyak latihan simulasi luar angkasa di bumi, itu akan berbeda dengan apa yang dilakukan sebenarnya. Luar angkasa bukanlah tempat yang aman bagi manusia, karena di luar angkasa akan banyak sekali radiasi, yang dimana para awak luar angkasa sangat berisiko untuk terpapar berbagai macam radiasi yang ada di luar angkasa. Selain itu, luar angkasa merupakan sebuah tempat yang sangat sepi. Kekuatan fisik bukanlah sebuah jaminan bagi para awak luar angkasa untuk berhasil menyelesaikan misi luar angkasa. Selain itu, juga diperlukan mental yang kuat untuk menjalani sebuah kehidupan di lingkungan baru karena kondisinya akan sangat jauh berbeda dengan yang ada di bumi. Selama berada di luar angkasa dalam jangka waktu yang lama, harus tetap rutin untuk melakukan olahraga. Itu bertujuan otot serta tulang yang ada pada tubuh tidak mengalami kerusakan. Scott Joseph Kelly merupakan seorang veteran dari 4 penerbangan antariksa, membagi kisahnya selama setahun penuh berada di luar angkasa. Kendala utama selama menjalani misi luar angkasa adalah perbedaan gravitasi dengan yang ada di bumi. Selama 1 tahun penuh berada di luar angkasa, merasa fisik akan drop dan koordinasi beberapa bagian tubuh akan mulai sulit untuk dikontrol. Selain fisik yang kuat, mental pun juga harus kuat karena menjalani kesendirian dan kehampaan di luar angkasa sangatlah sulit. Jika mental tidak kuat, bisa membuat seseorang gila, bahkan bisa memicu untuk bunuh diri. Setelah menjalani beberapa waktu di luar angkasa dengan waktu yang telah ditentukan selama misi luar angkasa, maka yang ditunggu-tunggu oleh para awak luar angkasa adalah kembali pulang ke bumi. Namun perjalanan menuju bumi bukanlah hal yang mudah dan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Untuk pulang ke bumi bisa dilakukan dengan menggunakan pesawat luar angkasa atau menggunakan kapsul khusus. Jika menjalani misi luar angkasa dengan beberapa awak, maka saat pulang ke bumi akan menggunakan pesawat luar angkasa. Itu akan terasa lebih baik karena guncangan saat perjalanan menuju bumi lebih terasa dapat ditoleransi oleh tubuh. Tapi akan menjadi berbeda jika pulang menuju bumi menggunakan kapsul khusus. Itu akan terasa menjadi perjalanan yang tidak mengenakan karena akan terasa seperti tabrakan mobil sepanjang perjalanan. Karena sensasi selama terjun dari ketinggian menggunakan kapsul khusus rasanya akan sulit ditoleransi oleh tubuh dan akan memunculkan rasa mual yang luar biasa selama perjalanan hingga sampai ke bumi.